Kita masih menunggu pemirsa ke Polda Metro Jaya menantikan jalannya konferensi pers hasil penggeledahan Cipete dan Sentul terkait 3 kasus dugaan korupsi. Ini gambarnya masih seperti ini. Sisi sebelah kiri penjagaan ketat, sisi sebelah kanan barang-barang bukti yang sudah disiapkan dihadirkan di sana sedari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat tadi pemirsa. Dan kami informasikan, kami menerima laporan dari lapangan bahwa nanti akan ada sejumlah petinggi Polri yang memberikan keterangan ya, seperti Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Direktur Tindak Kortas Tipikor Polri Brigadir Jenderal Polisi Robertus Yohanes Didio, Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Makebon, Kakortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto, Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Siisir, Deputi Korsup KPK. Ada pihak dari KPK juga pemirsa. Deputi Korsup KPK Eli Kusumastuti, Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Asep Guntur Rahayu. Inilah nama-nama yang akan kemungkinan kami menerima laporan dari lapangan ya, akan memberikan keterangan dalam konferensi pers sesaat lagi. Baik, Bang Denny masih bersama kami, Bang Denny? Masih, Mas. Bang Denny izin Bang, ini narasumber yang akan hadir di konferensi pers ini Bang Denny, ini ada dari KPK juga, kemudian ya dari pihak kepolisian juga cukup banyak. Ini artinya apa nih Bang Denny? Menarik kalau KPK juga masuk ya, artinya ada supervisi, ada koordinasi di antara kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan memang beberapa informasi mengatakan bahwa KPK sendiri punya laporan-laporan dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang barangkali terkait dengan apa yang hari-hari ini kita lihat, penggeledahan-penggeledahan ini. Jadi kalau nanti KPK hadir dalam konferensi pers itu satu hal yang penting, dan Polri kelihatannya ingin itu menjadi penguatan bahwa apa yang mereka lakukan adalah murni penegakan hukum begitu, bukan sebagaimana yang diasumsikan bahwa ini bagian dari saling serang karena adanya kasus MBG yang juga menyenggol perwira tinggi di kepolisian misalnya. Berarti ini KPK seperti menguatkan apa yang sudah dilakukan Polri ya, bukan berarti KPK juga akan menelusuri kasus yang sama atau seperti apa Bang Denny? Tentu kita akan tahu apa dan bagaimana posisi KPK nanti pada saat konferensi pers dilakukan. Tapi dalam ingatan saya jarang sekali ada semacam konferensi pers bersama ya untuk penanganan satu perkara antara KPK dan kepolisian. Hampir tidak pernah saya melihat itu. Jadi kalau ini nanti terjadi tentu itu menarik. Di satu sisi itu adalah berita baik karena berarti ada kerjasama di antara dua penegak hukum yaitu KPK dan kepolisian. Pada sisi yang lain tentu kalau ini kemudian kasusnya tidak terungkap tuntas, tentu juga berimbas kepada nama baik KPK itu sendiri. Tidak tuntas itu dalam artian kalau kedepannya lagi-lagi yang tadi saya katakan ini menjadi semacam daya tawar saja untuk saling mengorbankan pelaku-pelaku lapangan tapi tidak menyentuh pelaku-pelaku utama dengan alasan melindungi institusi, kehormatan kelembagaan, kepolisian maupun kejaksaan dan seterusnya. Jadi kehadiran KPK menurut saya penting untuk menegaskan bahwa ini penegakan hukum yang harus sama-sama kita jaga. Saya ingin Bang Denny juga menanggapi karena tadi sempat dibahas ya soal prajurit TNI yang menjaga rumah Jampitsus Febri Ardiansyah kemarin begitu, Bang. Ini kan akhirnya publik bertanya dan ini juga sudah mendapatkan jawaban dari Mabes TNI yang sudah buka suara terkait rumah Febri yang dijaga oleh sejumlah prajurit TNI adalah permintaan dari Kejaksaan Agung, di mana merujuk pada aturan
Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Apakah itu bisa diwujudkan sesuai Perpres tersebut? Malam tadilah waktunya untuk berjaga prajurit TNI di sana. Ya, tentu saja kalau kita bicara aturan, bisa jadi ada alasan itu. Tapi kalau kita rangkaikan dengan fakta, terutama pemberitaan ya, bahwa ada sekelompok tentara yang kemudian juga datang ke Polda di dini hari dan meminta agar dibebaskan saksi. Nah ini itu juga bagian dari penjagaan atau itu justru obstruction of justice. Jadi memang kan begini, kehadiran aparat dalam satu perkara itu bisa jadi adalah aparat yang memang representasi negara untuk penegakan hukum. Tapi di lapangan tidak sedikit kehadiran aparat itu kemudian justru problematik ketika mereka menjadi backing dari pelaku kejahatan. Kalau kita bicara kasus-kasus illegal mining, kasus-kasus kejahatan kerah putih, itu tidak perjudian dan seterusnya, itu tidak jarang kehadiran aparat itu bukan representasi negara yang menegakkan hukum, tapi adalah backing dari pelaku kejahatan. Jadi tentu ini perlu diverifikasi ya. Tentu perlu diverifikasi. Kalau kehadiran di rumah Jampitsus, dasar hukumnya ada, tetapi apakah itu bentuk dari penjagaan terhadap keamanan pejabat negara atau sebenarnya penjagaan terhadap tadi pelaku kejahatan gitu. Tentu ini harus di-clearkan lalu proses peradilan, tidak bisa hanya dengan statement-statement karena hukum harus berdasarkan bukti dan menyatakan salah dan benar itu melalui proses peradilan. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan sesimpel itu bahwa penjagaan satu rumah pejabat negara itu adalah pelaksanaan peraturan perlindungan kejaksaan tadi. Karena tadi dalam prakteknya kita bisa melihat tidak sedikit yang kemudian justru adalah bagian dari backing terhadap pelaku kejahatan. Nah, kasus dugaan korupsi yang terjadi selama ini kan soal backing itu ternyata sering terjadi ya, Bang Denny ya. Berarti kalau begitu hukum di Indonesia ini bisa saja perlawanan antar backing dan backing yang punya kepentingan beda-beda dengan masing-masing kasus ya, Bang Denny? Ya sayangnya begitu. Penegakan hukum kita itu idealnya adalah penegakan hukum yang murni. Kalau dalam tataran pengadilan, undang-undang mengatakan peradilan itu bebas, merdeka. Konsepnya dikenal dengan independence of the judiciary, kebebasan kemerdekaan lembaga peradilan. Tapi dalam praktiknya idealita itu dalam realitasnya bertemu dengan berbagai penyimpangan-penyimpangan, berbagai distorsi. Jadi memang sayangnya kita harus bisa memilah dan memilih mana penegakan hukum, mana persaingan perebutan kekuasaan dalam Pilpres 2024 kemarin, mana para maling yang berteriak maling gitu. Jadi kita bisa melihat hukum sedang bergerak menghadirkan keadilan, atau bisa melihat hukum itu dimanfaatkan untuk menyerang lawan yang tidak sejalan dengan kepentingan politik atau kepentingan agenda yang lain yang dimiliki oleh masing-masing. Mungkin sayang waktu kita terbatas, tapi satu lagi Bang Denny ya, ketika petinggi Polri ini ternyata tidak kebal hukum juga, ada yang juga tertangkap dalam kasus dugaan korupsi, bahkan pejabat sekelas menteri dan juga ya petinggi-petinggi lainnya begitu tertangkap dalam dugaan kasus korupsi. Apakah ini adalah kabar baik untuk keadilan penerapan hukum di negeri kita, Bang Denny? Atau sebaliknya? Sampai pada level hukum bisa menyentuh petinggi-petinggi Polri dan seterusnya, itu tetap kalau memang dia pelaku kejahatan itu adalah kabar baik. Tetapi sebenarnya kan level kejahatan kita lebih tinggi dari hanya Polri.
ini sudah menyentuh ke semua level. Aliran korupsi itu sudah terlalu jauh. Ibarat Bengawan Solo itu mengalir sampai jauh begitu. Waduh, sampai ujungnya ya. Para petinggi penegak hukum, para petinggi politik, para petinggi ekonomi masih banyak yang untouchable. Di zaman Orde Baru saya menyebutnya istana, cendana, senjata, pengusaha naga. Di era sekarang yang katanya bukan lagi era reformasi, saya masih melihat untouchable itu masih di 4 wilayah itu. Wah, nggak ada perkembangan ya? Tentu cendananya berbeda ya. Itu kan zaman Orde Baru. Istana, cendana, senjata, pengusaha naga masih sama. Masih punya level bunker-bunker yang bisa melindungi mereka dari penegakan hukum yang harusnya tidak mengenal orang-orang yang kebal hukum. Tapi praktiknya kita masih melihat di level jajaran kabinet kita bisa mempertanyakan siapa yang sebenarnya punya semangat anti korupsi dan siapa yang tidak. Dan pada level itu kalau jajaran kabinet yang problematik, maka memang presiden menjadi punya kerjaan ekstra untuk membuktikan bahwa upaya pemberantasan korupsinya bukan hanya orasi, tapi adalah aksi. Bukan hanya orasi tapi aksi. Bang Denny, terima kasih banyak ya. Nanti ketika mungkin sudah konferensi, seperti apa hasilnya dari konferensi pers, kami bisa tanya kepada Bang Denny juga, siapa tahu nanti bisa dialog lagi ya. Makasih banyak Bang Denny. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Sehat selalu Bang Denny. Selamat malam. Assalamualaikum.